Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali saudara dalam perenungan kita pagi hari ini di tanggal 23 bulan 1 2025. Kiranya terus Tuhan berkata-kata di tengah kita saudara. Biar Tuhan bekerja di tengah kita sepanjang hari ini saudara, dan bawa kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi sungguh-sungguh pagi ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita mau untuk kita minta biar firman-Nya itu melandasi buat kehidupan kita sepanjang hari ini. Sebelum kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan untuk berkata-kata di tengah kita. Saudara, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini, satu hari lagi Tuhan memberikan napas kehidupan, buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Buat sepanjang pagi ini kami rindukan Tuhan. Sebelum kami lakukan aktivitas kami rindu menyapa Engkau Tuhan. Kami rindu untuk dipenuhi, ditaburi dengan firman-Mu pagi ini. Berkata-katalah Roh Kudus di tengah kami rindukan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini saat teduh saya saudara, Tuhan ingatkan ada satu penglihatan di mana ada orang yang sementara membawa beban saudara seperti dalam karung. Dan Tuhan ingatkan ada satu kata yang menarik. Tuhan ingatkan tentang ini saudara, waktu kita menanggung beban kita, hendaklah kita bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, dikatakan. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Firman Tuhan dikatakan di Galatia 6 ayat 1-6, 9-10, sambil poin-poin pentingnya saudara, dikatakan saling membantulah kamu dalam menanggung bebanmu. Perikopnya salinglah membantulah kamu. Galatia 6 ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat yang kedua dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, dikatakan demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan saya percaya waktu kita pegang ini saudara, dikatakan waktu kita bertolong-tolongan untuk menanggung beban, itulah kita dikatakan memenuhi hukumnya Tuhan, hukum Kristus. Ayat 3, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sadar bahwa kita butuh orang lain saudara untuk membantu kita juga, dan tidak dapat hidup sendiri. Ayat 4, baiklah tiap orang-orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab setiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ayat 6 ini juga luar biasa. Bagaimana kita juga dalam bertolong-tolongan juga dapat berbagi tentang pengertian akan firman Tuhan, dikatakan. Sekali lagi saya katakan ini sudah 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau untuk kita terus membagikan firman Tuhan, untuk berbagi pengajaran dari firman Tuhan yang saling menguatkan. Mungkin dalam masa-masa mungkin ada kebuntuan dalam kehidupan kita, Tuhan bukakan pengertian akan segala sesuatu pengajaran. Kita membagikan itu buat teman-teman kita, sama kita. Ayat 9, janganlah kita jemu berbuat baik, dikatakan. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat yang 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik, dikatakan, kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman kita. Biarlah ini menjadi kerinduan kita untuk kita bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan kemudian di Roma 15 ayat 1-3, orang yang lemah dan orang yang kuat, dikatakan. Ayat yang pertama, Roma 15, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ini firman Tuhan katakan, baiklah kita yang kuat menanggung yang lemah. Dan Tuhan bilang jangan mencari kesenangan kita sendiri. Ayat yang kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Dan biarlah kita mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Sebab ini yang Tuhan mau untuk kita berbagi dengan saudara kita.
Ayat yang ketiga, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Kristus tidak mencari kesenangan. Dia memberikan teladan buat setiap kita. Dia rela untuk memberikan hidupnya buat setiap kita, untuk keselamatan kita atas dosa kita. Tetapi seperti ada tertulis dikatakan, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Dan saya percaya biarlah teladan Kristus itu juga nyata dalam kehidupan kita. Efesus 4:2-3 dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu dikatakan. Dan ayat yang ketiga, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dan firman ini juga bukan buat teman-teman saja, tapi ini buat saya juga, saudara, saya diberkati ini. Biarlah hati kita diubahkan oleh Roh Kudus untuk kita saling membantu buat sesama kita. Dikatakan bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, sebab itu yang dimana kita dikatakan memenuhi hukum Kristus. Dan saya ada catat beberapa literatur tentang ini, saudara, bagaimana kita memaknai tentang bertolong-tolong menanggung bebanmu ini, saudara, menurut Galatia 6 ayat 2 ini. Yang pertama itu mengenai adanya solidaritas dan kepedulian terhadap sesama kita. Kita harus peduli, solidar terhadap sesama kita. Ini yang penting. Yang kedua, membagi kesulitan dan beban bersama. Dan kita di situ kita akan saling membantu untuk mencari solusi atas setiap permasalahan kita. Yang ketiga, menunjukkan kasih sayang dan empati. Ada empati, ada kita rasa peduli dengan sesama kita, saudara, tentang mungkin masalah yang dialami. Yang keempat, menghidupi kehidupan Kristen yang saling mendukung, saling menopang, seperti teladan Yesus yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi dia berusaha untuk memberi hidupnya buat setiap kita dalam kelemahan kita. Dan ada juga makna moral yang mungkin kita boleh ambil juga, saudara, bahwa dikatakan yang pertama, mengambil tanggung jawab atas kesalahan orang lain. Artinya kita juga tidak peduli hanya diri sendiri seperti firman Tuhan katakan tadi, tapi kita juga berusaha untuk memberi diri buat orang lain. Dan yang kedua, menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Yang lemah akan ditanggung oleh yang kuat, atau yang kuat akan menanggung yang lemah, firman Tuhan katakan. Dan yang ketiga, membantu orang lain dalam kelemahan, membantu orang lain dalam mungkin kesusahan, dalam kebuntuan, dalam kelemahan mereka. Kita yang kuat wajib untuk menanggung orang yang lemah, dikatakan. Yang keempat, mengembangkan kesabaran dan kebaikan. Dan saya percaya segala sesuatu ini bukan yang instan, saudara, tapi perlu latihan untuk kita diajar, dibentuk oleh Roh Kudus untuk memiliki hati yang saling membantu, memberi diri, dikatakan, mengembangkan kesabaran dan kebaikan. Dan yang terakhir, pelajaran apa yang kita bisa ambil, saudara, mengenai bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu ini, saudara. Yang pertama, pastinya poin pertama, berbagi beban dengan orang lain. Kita percaya ini, dari sinilah kita munculkan karakter Kristus itu, saudara. Saya percaya biarlah kita berbagi beban dengan orang lain. Bukan berarti kita mencoba untuk orang lain itu jadi terbebani dengan kehidupan kita, tapi kita berusaha untuk apa yang menjadi beban kita berbagi, saudara. Mungkin ada jawaban setiap beban kita waktu kita share dengan teman-teman kita, sesama kita. Yang kedua, menunjukkan empati dan kasih sayang. Kita harus menunjukkan rasa empati dan kasih sayang dalam kehidupan kita bagi sesama kita. Dan yang ketiga, mengambil tanggung jawab, saudara. Dan saya percaya ini menjadi tanggung jawab kita untuk kita menanggung, kita yang kuat menanggung yang lemah, dikatakan. Dan saya percaya waktu kita menabur, maka kita akan menuai tabur yang baik dalam empati, kasih sayang, dalam tanggung jawab ini, saudara. Yang keempat, membantu orang lain dalam kesulitan. Kita menjadi suratan yang terbuka, pintu yang terbuka untuk mungkin di sini katakan membantu orang dalam kesulitan yang mengalami bantuan kita. Dan yang kelima, membangun komunitas yang saling mendukung, saudara. Komunitas di mana tempat kita, mungkin di gereja kita,
di Cool mungkin, di Friends mungkin, di apapun name it namanya. Kita saling membangun di situ saudara. Kita membangun komunitas yang saling mendukung, yang saling membantu di dalamnya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini Tuhan, yang berkata bahwa saling bertolong-tolonganlah kamu dalam menanggung bebanmu, dikatakan. Biarlah kami boleh memaknainya, pelajaran yang kami bisa ambil. Yang pertama Tuhan, kami rindu Tuhan untuk yang pertama ini Tuhan, berbagi beban dengan orang lain. Yang kedua, menunjukkan empati dan kasih sayang kami kepada yang lain. Mengambil tanggung jawab Tuhan, untuk kami boleh sadar ini Tuhan, kehidupan kami tidak fokus pada kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Yang keempat, membantu orang lain dalam kesulitan. Kami menjadi wadah yang terbuka untuk apa yang kami punya juga Tuhan dapat memperlengkapi orang-orang yang sekeliling kami. Dan yang kelima, membangun komunitas yang saling mendukung, komunitas Kristen yang saling mendukung Tuhan. Terima kasih bahwa firman ini memberkati teman-teman hamba-Mu, memberkati hamba-Mu juga, sehingga sambil lalu kami boleh dibangun Tuhan oleh firman-Mu setiap hari, setiap pagi. Kami rindukan Tuhan Engkau memperbaharui kehidupan rohani kami, bahkan karakter kami lebih lagi Tuhan. Kami sadar kami manusia yang terbatas Tuhan, tapi karena kami percaya waktu Roh-Mu ada di dalam kami, maka itu akan menguatkan kami. Berkati sepanjang hari ini aktivitas teman-teman hamba-Mu Tuhan, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan Tuhan, kiranya kami boleh berjalan di atas langit yang terbuka. Kiranya ada berkat, gandum, minyak, anggur yang terbaik dari perbendaharaan-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih kami buka buat hari ini hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. Terus andalkan Tuhan. Amin, amin, amin.